Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anas Naufal, NIM 2021310008, Rizky Agustina, NIM 2021310009, dan Aulia Mar'atul Hanifah, NIM 2021310031. Kami akan mepresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Pemikiran Hukum Islam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i Perspektif Sosial. Dengan pembahasan yang pertama, metodologi pemikiran hukum Islam Imam Syafi'i. Yang kedua, dasar-dasar pemikiran Imam Syafi'i tentang penggunaan dalil. Yang ketiga, kedudukan Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas sebagai dalil yang sah. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Anas Naufal, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Agustina, dan yang terakhir akan dibacakan oleh Aulia Mar'atul Hanifah. Metode pemikiran hukum Islam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki prestasi yang patut dicatat. Antara lain adalah karena beliau merupakan perintis dasar konseptual tentang hadis. Ia sebagai peletak utama dasar metodologi usul fikih dalam Islam. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik, dan ia menyatakan bahwa sunnah yang harus diikuti adalah yang hanya berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i melakukan seleksi ketat untuk mengetahui mana yang benar, mana yang berasal dari Nabi, dan mana yang hanya diklaim. Sejak itu pula, semua laporan dan cerita tentang hadis harus diuji secara teliti, menurut standar ilmiah tertentu yang sangat kritis. Awalnya adalah ilmu mustalah al-hadis atau ilmu diriyah al-hadis telah muncul berkat kelaporan Imam Syafi'i. Kemudian banyak juga muncul tokoh hadis yang kritis, yang secara kolektif karya mereka dinamai dengan kutub al-sittah. Yang melatar belakangi Imam Syafi'i adalah banyaknya kegiatan pemikiran yang berkembang dengan pesat, sehingga membuka kemungkinan untuk membawa ide-ide dasar agama menjadi relevan dan dengan perkembangan tuntunan masyarakat. Imam Syafi'i yang membuat penajaman batasan dan pemastian keabsahan antara sunnah atau atsar menjadi metode paling khas antara beberapa metode lain yang digunakan untuk menggali suatu hukum. Metode Imam Syafi'i ini hingga kini belum ada tandingannya. Metodologi pemikiran Imam Syafi'i adalah sebuah proses panjang, seperti pertanyaan Syafi'i menyangkut esensi Al-Quran bagi Syafi'i. Pendekatan yang jarang dilakukan adalah pendekatan yang terinci menyangkut penggunaan dalil dan pemaknaan atas dalil Imam Syafi'i. Menyusun metodologi pemikiran hukum usul fikih dalam suatu karya yang berjudul Al-Risalah. Dasar pemikiran Imam Syafi'i tentang penggunaan dalil. Dalam mazhab Syafi'i membagi istilah dalil menjadi dua, yaitu dalil yang sah yang wajib diamalkan dan dalil yang sah tetapi sebenarnya tidak sah. Yang dimaksud dengan dalil yang sah menurut Imam Syafi'i adalah yang memiliki kekuatan hukum seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istisyab. Sedangkan yang lainnya merupakan dalil yang dikelompokkan pada dalil yang masih diperselisihkan, yaitu istihsan, maslahah, mursalah, urf, mazhab syahabi, syar'u man qablana adalah termasuk dalil yang tidak sah dan tidak wajib diamalkan menurut Imam Syafi'i. Kedudukan sebagai dalil yang sah. Yang pertama, Al-Quran. Lafaz Al-Quran diturunkan kepada Nabi dengan bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya, dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang Islam wajib mempelajari bahasa Arab. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Risalahnya menyatakan bahwa Al-Quran wajib menjadi hujjah melalui proses penelitian yang panjang. Yang kedua, Al-Sunnah. Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak sunnah Rasul. Sunnah menurut Syafi'i adalah selain memperjelas dan mengurai Al-Quran, melainkan juga dimasukkan ke dalam pola-pola semantik sebagai bagian substansi dari struktur teks Al-Quran. Sunnah memiliki kekuatan hujjah untuk dijadikan dalil ada dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Al-Ijma' sebagai penalaran analogis
yang sistematis dan terkoordinir atau sunnah yang hidup. Dalam konsep Syafi'i, ijma harus memiliki sandaran kepada dalil yang ada. Alasannya adalah bila ijma tidak memiliki dalil sandaran, maka ijma tidak sampai pada kebenaran. Dan Nabi sendiri menetapkan hukum berdasarkan wahyu. Pendapat agama tanpa dalil adalah salah besar. Dan menurut Syafi'i, penggunaan ijma sangat terbatas. 2. Al-Qiyas. Imam Syafi'i berkata bahwa qiyas hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menguasai hukum-hukum yang terdapat dalam Alkitab, Al-Sunnah, pendapat kaum salaf, ijma dan aktilaf, serta bahasa Arab yang baik dan benar. Menurutnya, qiyas adalah sebuah prinsip dan dibagi menjadi dua, yaitu qiyas furuniyah sama arti dan qiyas yang furu'nya sama asal. Penutup, metode pemikiran Imam Syafi'i menjadi metode paling khas untuk menggali suatu hukum. Ia membagi hukum syara menjadi dua, yaitu pengetahuan hukum syara didasarkan pada Al-Quran dan hadis, dan pengetahuan hukum syara yang diperoleh melalui ijtihad. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.